Linda. Eh, Pembicara kita malam ini ya, eh, nanti mereka bertiga, Ibu dari Sulawesi Selatan ya, Ibu Rina dari Bulukumba, Ibu Yulinar dari Makassar, dan Ibu Linda dari Kabupaten Pinrang. Nah, jadi eh, Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini adalah sebenarnya rangkaian dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kongsi cerita sebelumnya ya. Eh, Yaitu sudah tiga sebelumnya, dan ini adalah kongsi cerita keempat gitu yang diinisiasi atau yang dilaksanakan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat. Nah, di mana kali ini kita tentu akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dari ketiga pembicara kita yang memang sebelumnya adalah teman-teman narasumber kita uh, adalah perempuan buruh migran yang pernah bekerja di sektor perkebunan di Malaysia, juga di perkotaan. Nah, tentu berbagai peristiwa yang teman-teman alami begitu, lewati begitu, peristiwa, pengalaman, ada yang menyedihkan, ada juga tentu yang menyenangkan bersama misalnya dengan keluarga di sana, yang kemudian apa itu kemudian berubah ya setelah uh, ada peristiwa COVID ya, yang kemudian teman-teman di mana ditangkap begitu ya, dan bahkan dijatuhi hukuman tanpa melalui proses peradilan yang selayaknya, tanpa ada pendampingan pengacara begitu di mahkamah dan seterusnya, yang kemudian setelah itu dibawa ke mana pusat tahanan imigrasi dalam waktu yang lama, dan tentu ini adalah peristiwa-peristiwa yang mana yang akan diceritakan oleh ketiga narasumber kita, pembicara kita malam ini. Situasi-situasi, kondisi-kondisi di dalam pusat tahanan, bagaimana mereka tidak memperoleh hak-hak mereka selayaknya, sebagaimana seharusnya hak mereka sebagai tahanan, sebagaimana dalam peraturan begitu ya, perundang-undangan, bahkan konvensi-konvensi internasional, bagaimana hak-hak tahanan, dan itu jelas diatur begitu ya, dan disepakati di antar negara-negara. Kira-kira seperti itu, dan kemudian mereka dideportasi atau dipulangkan ke Indonesia. Ya tentu butuh waktu yang lama untuk mereka bisa pulih begitu ya, bangkit kembali, menata kembali hidupnya teman-teman, bagaimana bisa kembali berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga yang ada di Indonesia, kayak gitu ya, di kampung, dan akhirnya mereka kembali menemukan kekuatan membangun kembali semangatnya teman-teman, yang kemudian semangat solidaritas, semangat perjuangan, semangat saling peduli, solidaritas antar teman-teman, kemudian membangun ya pertemuan-pertemuan, bertemu antar buruh migran yang ada di Sulawesi. Jadi Ibu Rina, Ibu Niar, dan Ibu Linda hanya sebagian kecil gitu ya dari perempuan buruh migran atau buruh migran di Sulawesi Selatan yang pernah mengalami deportasi gitu, dan tapi saat ini kami percaya begitu teman-teman kembali menemukan semangatnya untuk kita bersama-sama, dan tentu mereka adalah perempuan-perempuan yang
hebat begitu ya, yang hebat karena kemudian kembali bersedia begitu untuk membagi ceritanya, tentunya dengan harapan-harapan bagaimana dari cerita-cerita ketiga narasumber kita, ketiga perempuan hebat ini yang kemudian bisa melahirkan, bisa didengarkan oleh para pengambil-pengambil kebijakan yang kemudian itu menjadi membawa sebuah perubahan atau perbaikan baik di pusat tahanan sementara ataupun di proses-proses pelayanan buruh migran ke depannya. Saya rasa semangat itu yang akan dibagi oleh teman-teman. Semangat itulah yang yang melatar belakangi kenapa kemudian teman-teman pada malam ini hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi cerita itu. Kira-kira seperti itu. Nah, olehnya itu cerita pertama, saya tidak akan berlama-lama begitu. Cerita pertama saya akan persilahkan Ibu Rina terlebih dahulu untuk bercerita. Ini adalah ruang kita, Ibu Rina. Silahkan bercerita dengan santai, dengan tenang, karena ini yang hadir malam ini adalah teman-teman kita semua. Mereka adalah kawan-kawan kita, mereka yang ada di Sabah mungkin, mereka yang ada di mana di Jakarta, yang ada di berbagai tempat saat ini bersama kita, tapi mereka semua adalah teman-teman kita, mendukung apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita perjuangkan tentunya untuk kebaikan teman-teman keluarga dan saudara-saudara kita, baik yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia, begitupun yang saat ini masih berada di Sabah atau di Malaysia. Silakan Ibu Rina, saya persilahkan untuk bercerita. Jadi santai saja ya. Oke, silakan. Terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum, saya dari Kabupaten Bulukumba. Di sini berfungsi cerita tentang pengalaman saya waktu pergi di Malaysia sampai ditangkap dan dipulangkan. Saya lahir di sana ikut orang tua, ikut bapak kerja tanam-tanam sayur. Uh, Selama di sana selalu juga pulang lah, tapi agak jarang. Lepas itu yang terakhir saya pulang 2022. Terakhir saya pulang 2022 bulan 2 tanggal 2021 saya pulang, tapi waktu saya ke sana kembali saya ditahan di Tawau karena saya ada paspor tapi saya masuk lewat samping karena corona. Saya lewat samping karena corona. Dan karena masa itu migrasi sedang tutup. Tidak dapat cop paspor. Jadi saya lewat samping, saya ditahan di Batu 4. Lepas itu saya dibawa pergi lokap selama 18 hari, swab test segala macam. Disahkan corona lah, kononnya ditahan di sana, dibawa pergi PTS. Selama di PTS tuh, tapi saya tidak ditangkap karena saya tidak di penjara karena bawa anak. Undang-undangnya di sana kalau ada anak tidak dibawa penjara, cuma dibawa tahanan rumah merah. Saya di sana dalam 5 bulan. Di dalamnya tuh dia bilang orang, kalau betul-betul di dunia ini ada dibilang neraka dunia, mungkin sana lah dibilang di rumah merah. Di sana kami dalam satu ruangan itu 300 orang berimpit-impit. Soal makanan, kebersihan, Tuhan yang tahu. Kebersihannya, makanannya, ikannya. Kalau mau diceritakan secara jelas kan, kalau diingat-ingat, dia bilang orang mungkin keajaiban. Keajaiban lah kita kembali pergi di kampung halaman. Betul-betul lah. Kesengsaraan di sana kalau mau dikira, mau diingat kembali, macam tidak mampu diucapkan satu-satu. Selama di sana. Saya langsung pergi intinya ya. Mungkin ada yang separuh tidak mengerti atau tidak paham.
saya dipulangkan bulan 7 2022. Dipulangkan tinggal di keluar dulu kamu. Keluar dulu. Dengar. Inilah saksinya, ini anak kan nggak mau mendengar juga. Saya macam susah mau bercakap, dia ketawa, Bang. Mungkin dia ketawa tengok reaksiku. Pelan-pelan saja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Yang cerita saja yang Ibu Rina ingat, enggak perlu memaksakan. Oke. Ya, saya ingat selama di PTS tuh soal kasar, dia tidak pernah lembut dengan kami. Kalau dia marah, dia kadang panggil kami secara kasarnya anjing, babi. Yang itulah yang saya paling ingat, karena terkadang kalau kita marah teringat yang pernah terjadi di masa-masa lalu kan, panggil kita anjing, anjing bangunlah tidur, macam dianggap kita begitulah. Soal makanannya, soal kekejamannya di dalam, betul-betul lah dia bilang orang itulah kali dunia, neraka dunia. Yang saya rasa lah, saya tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi yang saya lalui selama umur saya sudah berapa tahun, mungkin itulah yang dia bilang neraka dunia. Saya dipulangkan waktu bulan 7, saya diambil oleh di Nunukan, di rumah susun, ketemu dengan Bu Riris, bermalam 1 malam, lepas itu dipulangkan pergi di Parepare, dijemput juga sampai saya dipulangkan di rumah dengan gratis oleh pemerintah lah, dengan di apa dibantu sampai dipulangkan lah sampai di rumah. Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Dia orang ketawa mulai depanku, pergi di luar dulu, tolonglah. Pergi dulu Eman, keluar dulu. Betul lah ini anak ah. Lah saya kunci pintu pun masuk lagi. Sampai di mana saya tadi ya? Saya agak lupa-lupa sudah. Tadi sampai apa pulang, dijemput di Parepare. Ya, saya dijemput di Parepare dengan pemerintah yang dari Bulukumba. Selama saya diambil di Nunukan sampai di sini, saya rasa macam dia bilang orang layanan Indonesia, saya jadi bangga jadi rakyat Indonesia. Dulu sebelum saya dipulangkan, saya agak malu. Saya tidak mau pakai itu. Ada kan yang dipakaikan kita gelang tuh. Saya agak malu mau pakai. Dia bilang orang, semua orang tahu di atas kapal MB kami pakai itu hari. Orang pasti cakap, oh deportasi yang pernah di pengusiran. Karena dia orang tidak akan tahu yang dibilang deportasi. Semua yang dari sana itu dia orang akan cakap pengusiran. Bukan deportasi, memang pengusiran. Jadi kami malu pakai, tapi selama saya diambil oleh pemerintah dari Tawau lah, mulai sampai Nunukan, sampai Parepare, sampai di rumah, layanan mereka betul-betul perbedaannya selama kami di PTS agak berbeda. Dia menganggap kami seperti manusia. Kami turun sejak dari Tawau, kami dibagi roti. Seperti roti itu seperti emas yang kami rasa. Sebab waktu di PTS kesian makanannya seram. Dia bilang orang seram. Roti betul-betul seperti kacamata. Sarapannya setiap pagi. 2 biji. Seperti roti kacamata memang kami panggilkan sebab dia seperti kacamata memang 2 biji setiap pagi. Tengah hari makanannya kalau bukan ikan, telur atau daging. Tapi dagingnya mungkin dalam 3 ketul kecil. Kalau itu ikannya kita goreng, bukan kita bilang dibakar, bukan juga. Jadi waktu kami sampai diambil di Nunukan, makanannya yang dia bagikan kami disediakan oleh pihak konsol, kami panggil pihak konsol, ayam, roti. Seakan-akan kami tahu mau makan kan enggak. Sayang macam lama enggak bisa makan itu kan. Sampai nampak pun macam kenyang sudah.
sampai di sini dia punya layanan, apapun yang dia cakap pihak pemerintah kan pasti cakap iye, iye. Seakan-akan kita ini memang manusia lah. Iye, sedangkan kami di dalam, anjing, bangunlah. Perbedaannya tuh betul-betul lah merasakan memang mungkin karena kita pergi merantau di negara orang, mungkin dia kasih begitulah kita. Beda kalau kita di negara sendiri. Betul-betul merasa kita dihargai, sampai dipulangkan, sampai di depan rumah. Pemerintah tanggung sampai depan rumah karena sampai saya di Kabupaten Bulukumba, pihak di sana telepon kepala desa di kampung kami, bilang jemput ada wargamu di sini. Jadi kami dijemput sampai depan rumah lah, gratis dipulangkan. Mungkin adakah lagi yang saya tersilap cerita? Mungkin tahap itu saja kali kan? Iya, oke, enggak apa-apa sampai di situ, tapi kalau misal ada sebentar mau dibagi, diingat dan mau dibagi, langsung saja buka apa mic-nya ya. Iya, Oke, iya. makasih Bu Rina. Ya, terima kasih. Ya, oke. Eh, ya, jadi tadi itulah yang disampaikan oleh Ibu Rina, bagaimana pengalaman-pengalaman dia yang meski dia di 2021 ya, akhir begitu dipulangkan atau dideportasi, tapi hingga kini apa eh, kata-kata itu sangat-sangat melekat, kata-kata kasar begitu ya, perlakuan-perlakuan yang dia peroleh, kata-kata kasar sampai apa itu masih terekam dengan ini di kepalanya. Ibu Rina ya diperlakukan seperti anjing, dipanggil babi, dipanggil anjing begitu ya, menurut Ibu Rina itu adalah kata-kata kasar dan itu sangat 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 melekat. Dan eh, apa tadi Ibu Rina lainnya adalah juga sesampai di mana apa di Indonesia hal yang sama juga mengalami stigma bahwa mereka ibu ini yang dideportasi dilihat dipandang sebelah mata, dipandang dia diusir begitu, tidak dianggap sebagai pekerja tapi dipandang mereka mendapat lagi stigma-stigma buruk, pengusiran dan seterusnya. Uh, itulah yang kemudian dialami oleh Ibu Rina di perjalanannya sampai kembali ke kampung halaman. Meskipun tentu ada hal misalnya tadi dijemput oleh pemerintah membandingkan dengan makanan-makanan yang dia peroleh di rumah merah yang dia sebut ditahan imigrasi itu. Baik, terima kasih Bu Rina. Nanti kalau misal sebentar ada hal yang perlu ditambahkan, diingat langsung saja buka mic-nya. Oke, saya akan lanjut ke pembahas berikutnya yaitu Ibu Yulinar. Ibu Yulinar sudah siap untuk berbagi? Iya. Oke, baik. Ibu Yulinar akan berbagi juga pengalaman yang dia ditangkap di Sabah begitu dan mungkin oke, mungkin akan juga mungkin dia bisa berbagi sedikit pengalamannya dia memperjuangkan eh, hak upahnya di mana di perkebunan ya kalau kalau saya tidak salah, bisa juga membagikan itu bagaimana dan pada akhirnya berimbas kepada pemecatan pengusiran dirinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niar. Yang tadi itu Ibu Ani sampaikan itu pada saat itu saya masuk Apa tuh? Bukan. Saya masuk resmi itu di 2017. Yang sebelumnya itu kita tanda tangani di Parepare itu wawasan pelayanannya kayak kapal terbang, terus kita diberangkatkan melalui kapal laut. Terus di sini itu yang ditandatangani katanya itu hotel bintang 5, tapi ternyata kita sampai di sana di gudang anjing. Kita masuk, anjing keluar ada 10 ekor. Terus sampai di sana
kita bukan ditempatkan di Wawasan, tapi di Rimbunan Hijau. Di sana itu sempat kami bertanya tentang hak kami, karena kita sudah terima kenyataannya, karena kita sudah terpaksa sudah ada di tempat seperti itu. Jadi kita terima, terus kita kerja berapa 1 bulan, terus terima gaji. Terima gaji itu yang sebelumnya itu di sini 1.300.000 ringgit. Tapi ternyata pas gajian itu hanya 400. Ada pula 700 paling tinggi gajinya. Jadi waktu itu ada beberapa orang masuk di ruangan manajer untuk membincang, bertanya tentang gaji. Gaji kita itu ada, kalau tidak salah ada 4 laki-laki, saya perempuan, dan mama saya mewakili teman-teman bertanya tentang gaji pekerja kami. Ditanya berapa gaji kami, kenapa sebegini, cuma 400, kan awalnya dibilang 1.300, kenapa sudah ini 400. Saya teman-teman tidak ada yang mau masuk, jadi saya lah yang mewakili teman-teman untuk masuk menanyakan gaji kami. Di situ sempat saya bertanya ke manajer, Tuan bagaimana ini gaji kami, kenapa gaji kami seperti ini? Dibilang, kamu kerjamu apa? Saya bilang, kan kita ikut arahan, apa yang diarahkan itu yang kami kerja. Terus kenapa gaji kami sebegini? Karena sudah kami ikut aturan mereka juga, overtime katanya. Sehingga gaji kami kenapa begini? Terus tuan manajer itu marah karena saya sempat bilang upah kerja kami tidak sesuai. Jadi disitulah mereka marah, kami juga ikut mogok kerja, mengajak teman-teman untuk tidak kerja, sehingga tuan itu marah, tuan manajer itu marah, mendatangkanlah itu yang katanya orang kayaknya tawau. Mereka datang itu pas kami ini sore, besok siang itu orang kayaknya tahu itu datang naik naik helikopter. Setelah datang itu kami tanya kembali, Tuan, Aji, kenapa kita ditempatkan di sini? Kenapa bukan di Wawasan? Katanya Wawasan full dan tempatnya juga sudah tidak membutuhkan. Jadi kami bilang, kenapa yang kenapa ditandatangani itu? Terus dia marah, bilang, hei kamu kan butuh pekerjaan, jadi kamu harus kerja. Kami kerja, tapi kami juga mau butuh gaji. Kami mau butuh gaji yang layak, rumah yang layak, tempat tinggal yang layak. Kenapa kami dikasih begini? Sehingga tuan manajer pada saat itu sempat marah. Katanya, hei kamu itu dibayar per kepala. Jadi saya itu kaget. Saya lain teman-teman hanya mendengarkan saya yang bicara. Kenapa kita masuk, kenapa kita harus dikatanya dibayar 2.000 per kepala? Apakah kami juga dijual? Dia bilang itu Aji itu. Pada saat itu hari gemetar, mereka bilang, oke, baiklah kalau memang kamu mau pulang, yang mau pulang saja, yang mau pindah, pindah. Jadi begitulah, di situ kita tidak ada jalan keluarnya itu tentang masalah gaji. Jadi mereka kasih pindah kami karena takutnya kita yang orang baru ini memberontak tentang gaji sehingga orang lama juga ikut-ikutan. Jadi makanya dipindahkan. Disitulah saya pindah karena punya juga masalah keluarga. Jadi saya pergi dari itu ladang sehingga saya
tinggalkan paspor saya, dan ada juga beberapa teman-teman meninggalkan paspornya, cari tempat lain, dan ada juga yang dipulangkan. Disitulah saya sudah tidak kerja ladang sawit lagi, saya ikut jualan keliling di Sarawak. Disitulah saya kena blok. Pada saat itu memang operasi besar-besaran di, kalau tidak salah itu 2018 akhir tahun, operasi besar-besaran, sehingga saya kena blok. Disitulah saya ditangkap, terus dibawa ke balai Batunia, tapi di sana mereka sibuk karena mempersiapkan apa katanya itu gawai, sehingga saya dikirim ke rumah merah di Miri. Disitulah saya ditangkap. Saya dibawa ke rumah merah Miri. Di sana itu kalau kita masuk itu di balai, terus mereka ambil barang-barang saya, terus disuruh buka baju. Disuruh buka baju, katanya takutnya saya menyembunyikan benda tajam. Tapi saya tidak mau. Aku bilang, kenapa saya harus buka baju? Saya tidak mau, saya cubit anak saya, sehingga memperlambat waktu mereka. Saya dipaksa bilang, buka bajumu, takutnya kamu menyembunyikan benda tajam. Saya juga berkeras, saya tidak mau, karena saya tidak mau buka baju. Mereka marahi saya karena saat itu mereka bilang, memang itu orang Indon itu keras kepala. Dia bilang begitu. Jadi saya bilang, Cek, saya bukan orang Indon, saya orang Indonesia. Mereka disitulah kayak tambah marah dengan saya. Pada saat itu kondisi saya lagi hamil. Mereka tahu saya hamil, saya bawa anak balita. Jadi di situ mereka tidak mulai dari pagi saya ditahan, dibawa ke Batunia, siangnya saya dibawa ke Miri. Di Miri itu tidak ada bilang dikasih air minum atau apa, malahan kita barang-barang kita yang diambil, baru dipaksa disuruh buka baju. Di situ saya tidak mau saya buka baju, saya cubit saya punya anak, sehingga dia bilang, kamu pergi dulu, kasih diam-diam situ, anak mau disudut. Saya dikasih masuk di sel tahanan sementara mereka. Mereka bilang, kamu mau bagaimana? Telepon keluargamu. Saya bilang, saya tidak ada keluarga, saya cuma ada suami saya yang ada di sini. Jadi dia suruh telepon. Saya bilang, bagaimana saya mau telepon? Kalau saya punya handphone, saya diambil. Dia bilang, kamu ini orang Indon bodoh betul. Jadi saya bilang, saya bodoh atau bagaimana, karena handphone saya Ence ambil. Dia bilang, terus dia kasih saya handphone, telepon saya punya laki, suruh jemput. Disitulah saya dibikinkan surat pernyataan untuk keluar dari Sarawak. Saya dikenakan denda. Awalnya mereka kan pada saat itu akhir tahun mereka operasi besar-besaran, kan ada beberapa tahanan di Rumah Merah, tapi ada juga keluar karena bayar. Jadi disitulah saya bayar sejumlah yang dia tetapkan. Terus dia bikinkan saya surat
untuk keluar sendiri, perongkosan mandiri. Disitulah saya eh, datanglah suami saya, terus saya dikeluarkan dari sel tahanan sementara mereka. eh, Terus di situ dibayar, terus saya dikasih surat. eh, 1 hari saya diberi waktu, tidak bisa lewat dari 2 hari, 3 hari. Katanya kalau lewat mereka tangkap suku suami saya karena ada yang tertulis di surat apa yang mereka tulis. Di situ eh, saya cuma diberi sehari untuk membereskan barang-barang saya sampai saya di batas. Saya tidak ditahan lagi karena saya kasih lihat itu kertas eh, yang diberikan itu dari polisi yang ada di Miri. Saya tidak ditahan lagi karena saya ongkos sendiri pulang. Saya tidak ikut, jadi tidak sempat saya dikasih masuk ikut deportan yang akan Indonesia bayar. Kasih. Masih oke. Masih ada Niar atau sudah cukup? Mungkin cukup, Kak. Karena Oke, baik. Ya, ya. Jadi itulah tadi ya pengalaman dan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Yulinar, di mana selama Ibu Yulinar berhadapan dengan petugas-petugas yang ada di sana. Bahwa dari cerita Ibu Yulinar, kita belajar bahwa bagaimana petugas-petugas di sana menjadikan bagaimana seksualitas perempuan, tubuh itu menjadi sasarannya mereka, dipaksa buka baju, kayak begitu ya. Ini adalah bagaimana melihat menempatkan pekerja-pekerja perempuan yang kemudian ada di Malaysia, seolah bahwa tubuh perempuan itu adalah seksualitas perempuan dilihat seperti barang tidak dihargai. Itu kemudian poinnya. Dan juga adalah tadi Ibu Yulinar bercerita bagaimana kontrak kerjanya tidak sesuai apa yang dia tanda tangani, sepakati sebelum dia berangkat begitu, dan sesampai di sana itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak kerja. Dan ketika Ibu Niar melakukan protes, apa yang terjadi malah justru dipindahkan atau diusir dari tempat pekerjaannya. Baik, terima kasih banyak ceritanya Ibu Yulinar. Bila ada sebentar lagi ada hal-hal yang mau disampaikan atau diingat, silakan disampaikan saja begitu. Baik, saya akan lanjut ke pembicara ketiga, yaitu Ibu Linda. Ibu Linda, dia di Pinrang begitu. Dan bagaimana Ibu Linda, sudah siap bercerita? Ibu Linda di Kuala Lumpur ya? Mungkin ya, tapi juga ditahan. Jadi pernah juga ditangkap di masa COVID. Mungkin hal-hal itu yang akan pengalaman-pengalaman itu yang akan dibagi ke kita semua. Silakan waktu dan tempat Ibu Linda. Pertama ke Malaysia 2019, tetapi aktif juga pasporku. Aku pakai paspor lewat pesawat. Tapi sampai di sana aku satu minggu, satu minggu aku kan tujuannya udah memang, tapi karena kalau kita tanya orang ambil paspor bilang tujuan mau kerja, kan tidak diizinkan orang Indonesia masuk ke Malaysia. Makanya itu hari visaku mati karena tidak diurus. Pada saat itu aku masuk di kilang plastik. Tidak lama aku kerja, ada COVID-19. Nah, disitulah
1 minggu kami berhenti kerja gara-gara kan kami kerja pakai visa. Kami kerja pakai IC palsu. Kami pakai IC palsu, terus pas di tempat kerja IC palsu kan tidak berlaku karena dicek sudah kita punya IC. Makanya itu Ibu hari Linda, Ibu kami Linda. berhenti. Halo, Ibu Linda, suara tabe, Tidak didengar suara gak suara aku. putus-putus. Coba. Jaringanku Kak. Ya, itu sudah bagus. Ya, Atau mungkin bisa dimatikan kameranya ya. Ditutup saja kameranya. Coba. ya. Oke, coba bicara. Tadi Iya, oke. Silakan. Lanjut. Maaf ya. Sudah bagus. sampai di mana sudah? Sampai mana sudah? Sampai di mana kita? kan tidak bisa sudah dipakai IC Oke, palsu, ya. makanya itu hari kami berhenti di tempat kerja. 1 minggu saya berhenti, saya kerja lagi, masuk di kilang lain, di kilang Higasih Puji, alat-alat motor. Tidak lama saya kerja di situ, saya kena tangkap di rumah. Saya dibawa di balai polis selama 1 minggu, baru dibawa ke sel untuk pergi ke mahkamah. Saya ke mahkamah selama tiga kali mahkamah baru jatuh hukum. 3 kali mahkamah jatuh hukum, terus saya dipenjarakan di penjara Kajang, kami masuk di sel, ada 10 orang, tapi selnya itu kecil. Di situ kita tidur, di situ juga kita mandi. Baru makanannya ya ayam, ikan, cuman begitu. Tidak, ini masih mentah, masih merah. Kadang nasinya belum dimasak, masih ada masih keras, masih keras. Terus tidak lama ku jatuh hukum kan, tunggu dari tunggu dari eh, tunggu orang jemput kita bawa ke tempat pembuangan, ke tempat ke tempat pembuangan. Kita dikirim ke tempat pembuangan, kita ada 100 orang, 100 orang satu sel. Disitulah kita tunggu keluarga untuk bawakan paspor untuk dijamin untuk pulang. 2021 bulan 1 saya 2021 bulan 1 saya dijamin untuk dipulangkan ke Indonesia, dibawakan pasporku. Kan kita kan di situ kan ada COVID-19, jadi kita tes apa enggak jadi pulang, dikasih di sel, dikasih pisah sama yang lain, setelah 1 minggu saya dikasih gabung sama yang lain yang ada 100 orang dalam satu sel. Setelah dikasih gabung, saya tunggu lagi sampai bulan 4 baru bisa dipulangkan. Sampai bulan 4 baru bisa dipulangkan pakai tiket yang sudah dibeli itu hari. Pas dipulangkan, kami singgah dipulangkan sampai di Jakarta karena transit, karena gara-gara ada COVID-19. Pas di Jakarta
Disitulah kami ambil jalur kami ambil yang gratis dari pemerintah untuk dipulangkan. Jadi pas di Jakarta saya tunggu lagi 1 minggu untuk dipulangkan ke Makassar, lalu pesawat. Begitu kan. Oke, terima kasih Linda. Linda pernah bercerita ya. Saya ingat ceritanya Linda waktu di tahanan itu apa bajunya yang hanya selembar itu gimana, Linda? Iya, Oke. yang pas di penjara Kajang kan, kan satu aja baju yang dikasih, satu baju aja yang dikasih. Jadi kadang kalau dicuci ya tidak pakai baju dalaman, cuma ditupi saja baru dikeringkan. Baik, eh, terima kasih Linda, apa ceritanya, berbaginya pada kita semua malam ini. Jadi Linda ke sana dia dengan berdokumen begitu ya. Eh, Ya, ya lengkap dan tetapi karena COVID dia kemudian menjadi korban apa? eh, Ditangkap juga waktu itu kan karena lockdown begitu, karena ada biasanya peraturan pada pembatasan. lockdown. Nah, itu tadi cerita dari kawan-kawan, dari Ibu Linda, dari Ibu Niar, dan juga Ibu Linda. Bila ada teman-teman yang ada di room, Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin menanggapi atau merespon begitu ya, baik itu respon, baik itu apa, silahkan untuk membuka mic atau mengangkat tangan. Saya persilakan 3 orang pertama. Kak Anik, ada pertanyaan dari Mbak Reni di chat. Oh, oke. Itu Mbak Reni bisa langsung ngomong aja. Iya, Ya, boleh Mbak Reni. silahkan Mbak Reni. Maaf, sebentar soalnya saya takutnya nanti signalnya nggak memungkinkan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Salam hangat. Saya perkenalkan, saya Ren atau Wiwin Warsiating. Maaf, saya tidak bisa membuka kamera, Kakak. Saya dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia atau Kabar Bumi. Saya mantan atau purna migran, penyintas kekerasan dan juga eksploitasi saat menjadi buruh migran. Saya sangat salut dan bangga tentunya terhadap survivor ya. Saya menganggapnya survivor karena penyintas yang berani mengungkap dengan apa yang pernah dialami itu sangat menyakitkan. Menyakitkan karena harus mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah dialami sebagai atau purna migran yang ada di luar negeri. Bagi saya ilegal atau bukan ilegal, unprosedur atau prosedur itu tetap manusia ataupun buruh migran ataupun human yang wajib dihormati apapun statusnya tanpa stigma. Kebetulan saya sepulang dari luar negeri itu banyak sekali kasus-kasus yang dialami dan saya mau salut dan bangga terhadap ketiga Mbak yang barusan presentasi begitu. Saya ada satu pertanyaan karena saya sampai nyesek tadi ketika mendengar begitu. Satu, apakah pernah gitu ketika di sana ada masalah dan kasus gitu melaporkan ke pihak atau perwakilan pemerintah yang ada di sana begitu? Kalaupun ada, bagaimana responnya begitu? Terus yang kedua, PT atau perusahaan, saya yakin pasti ada sangkut pautnya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Sabah atau di Malaysia.
apakah itu sudah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk sehubungan seperti tadi penandatanganan ya mungkin tidak ada hitam di atas putih yang seharusnya sesuai janji 1.300 namun mbaknya tadi menerima hanya 400 dan itu pernah saya alami saat saya bekerja tidak sesuai kontrak walaupun itu di negeri Endilau kalau kita bilang ya gitu. Itu sama apa namanya karena setelah kita berusaha fight mencari hak-hak apapun hukum yang ada di sana itu baru kita memahami hukum yang ada di sana itu apa jadi yang paling penting yang saya ingin tanyakan apakah ada pemerintah yang ada di sana gitu tadi saya mendengar Mbak salah satu itu dipulangkan dari pemerintah itu siapa karena yang seharusnya bertanggung jawab itu kalau secara hukum itu ada Kemenaker, ada BP2MI, bahkan Kemlu. Namun saat ini untuk konsen terhadap semua migran itu aparat penegak hukum itu seperti imigrasi dan sebagainya itu harus bertanggung jawab begitu. Mungkin itu sih Kak pertanyaannya kalau ada itu pemerintah apa yang dilakukan karena yang tadi diceritakan itu sangat kompleks sekali ya dari mulai kerja yang tidak layak, akomodasi yang tidak layak, bahkan perlakuannya sangat tidak manusiawi itu. Jadi apakah pemerintah Indonesia tahu dengan kondisi migran yang ada di sana? Apakah mungkin tidak jalur secara resmi, tidak memperdulikan teman-teman yang ada di sana? Itu mungkin yang saya tanyakan. Mungkin itu saja Kakak panitia. Jika Baik. dijawab, silakan. Kalau enggak apa-apa. Saya sudah senang karena mendengarkan cerita yang sangat mengilukan ya. Saya sebagai penyintas kekerasan juga ikut mendalam ketika merasakan bagaimana kakak tadi bercerita itu suatu yang sangat bangga dan salut. Dan sebelum menutup pertanyaan saya berharap Mbak bertiga ini tetap menyuarakan hak dimanapun, angkatlah bicara agar pemerintah kita tahu bagaimana kondisi buruh migran di penjuru dunia. Karena jangan bicara tentang migran kalau tidak melibatkan migran. Jadi itu saja pesan saya. Terima kasih, Mbak. Baik, setuju ya. Terima kasih Mbak Reni responnya ya. Ya, jadi Ibu Rina, Ibu Yulinar, Ibu Linda mendapat apresiasi dari Mbak Reni atas apa yang sudah disuarakan karena ini adalah bagian dari perjuangannya Ibu Rina, Ibu Linar, Ibu Linda sehingga mendapat apresiasi. Jadi tetap semangat ya. Nah, oke. Nah, saya mau sebelum saya ke peserta, ke ibu bapak yang lainnya, saya akan bertanya dulu tepatnya mungkin ke Niar sama Niar dan Ibu Linda ya, mau bertanya apakah masalah masalah yang dihadapi di sana di Sarawak atau di Semenanjung itu pernah dilaporkan kepada pemerintah perwakilan Indonesia yang ada di sana, pernah enggak dilaporkan, diadukan? Kalau saya itu tidak ada yang bilang katanya dihubungi orang di sini, tapi tidak direspon. Jadi itu juga pemulangan, waktu pemulangan itu tidak ada yang pihak pemerintah yang masuk campur, hanya Haji Muksin itu yang pulangkan. Saya tidak tahu bilang apakah ada pemerintah yang ikut turun tangan, saya tidak. Oke. Ya, baik Niar. Kalau Ibu Linda bagaimana? Adakah pemerintah yang datang atau melaporkan? Ibu Linda? Kalau saya tahu Kak, itu hari orang bilang pernah, tapi belum pakai ada belum pakai kena tangkap itu hari. Dapat cerita bilang pernah dilaporkan, tapi tidak ada respon sama pemerintah.
Oke, baik. Ya, jadi begitu ya Mbak Reni. Jadi mereka ada yang mewakili melaporkan, tapi kemudian tidak direspon. Dan ya, ya seperti pengalaman-pengalaman kita lah ya, dan tentu pengalaman Mbak Reni juga dan teman-teman di Kabar Bumi ketika ada kasus yang kemudian diadukan tanpa tekanan-tekanan dari, biasanya kalau buruh migran, atau ini pengalaman kami juga di Solidaritas Perempuan, misalnya buruh migrannya sendiri melaporkan itu lebih banyak diabaikan atau di ini, dan lainnya adalah ya perlu ada tekanan-tekanan ini, tekanan itu, baru kemudian direspon. Dan kupikir betul, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Reni, bahwasanya ini adalah misalnya para PT ya, P3MI, yang dimana kemudian tugas sebagaimana dalam peraturan kan, kemudian dalam undang-undang mengatur bahwa penyalur-penyalur ini, perusahaan-perusahaan atau PT-PT ini, bagaimana ada proses-proses pengawasan yang perlu dilakukan, khususnya Dinas Tenaga Kerja, kalau begitu ya, atau Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini memberikan tindakan, menindak tegas dengan kelakuan-kelakuan yang dilakukan bagi PT perusahaan. Tapi ya jadi pertanyaan kita bersama tentunya, seperti apa dan bagaimana, atau juga kita tidak pernah menemukan atau mendengar itu, bahwasanya atau kita dapatkan laporan misalnya di websitenya bahwa ada PT yang diberhentikan atau mendapat sanksi dari pemerintah di Indonesia. Mungkin itu Ya, kira-kira. terima kasih. Ya, itu yang menjadi catatan kita bersama, Kak. Jadi memang kita berjejaring, memperkuat jaringan satu sama lain. Ini adalah salah satu untuk membantu teman-teman kita yang sedang bermasalah. Karena pengalaman saya ketika saya dulu belajar organisasi di luar negeri, itu pernah saya juga mengontak hotline-nya yang ada di KBRI di Hong Kong, tangan sampai keriting, itu tidak ada yang merespon. Mengapa itu? Ketika kita yang bisa berorganisasi, bekerja sambil berorganisasi, itu kita membuka hotline atau membuka konseling, mobile konseling, itu untuk memberikan pelayanan terhadap teman-teman yang ada di sana. Nah, ini mungkin untuk Mbak yang ini survivor ini luar biasa. Jadi karena sudah berpengalaman yang sangat baik, bagaimana, karena kita saat ini kita tidak bisa mencegah bagaimana buruh perempuan atau pekerja laki-laki itu untuk tidak bekerja ke luar negeri, karena itu semua orang punya pilihan untuk punya pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Namun yang paling kita harus menjadi pelajaran adalah bagaimana ketika teman-teman ini terpaksa ke luar negeri karena di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan, itu memberikan bekal, paling tidak memberikan bekal sosialisasi agar teman-teman ini tidak mendapatkan kasus-kasus yang tidak diinginkan seperti 3 survivor ini. Dan kita di sini kuat seperti SP sendiri, Mbak. Kita harus bersama-sama bagaimana pemerintah untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya. Mungkin itu sih, Kak. Iya, terima kasih semangatnya. Sama-sama, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, masih ada selain Mbak Reni yang bisa yang mau merespon atau memberikan tanggapan soal itu? Saya persilakan, Ibu Bapak sekalian. Iya, saya kalau bisa ini, Kak, saya Joy, bisa dengar saya? Maaf, kamera saya tidak bisa dibuka. Oh, oke. Oh ya, sebentar. Oke, Mbak siapa? Oke, Pak Joy. Oke, ya. Ya, silakan Pak. Saya persilakan. Setelah ini dari Jipa ya. Oke, baik. Silakan Pak. Iya, maaf, tadi saya mendengarnya hanya sampai kasusnya Kak Linda tadi ya. Namun saya juga salah satu penerjemah bersumpah yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya pernah ikut berpartisipasi membantu rekan-rekan migran di Singapura, di Malaysia, dan Hong Kong. Nah, apa yang saya mungkin ingin saya berikan atau berbagi ke rekan-rekan, saya juga setuju dengan pendekatan Kak
yang Bumi SP ini ya, saya sendiri juga melakukan penelitian mengenai serikat pekerja di Indonesia, namun di Indonesia. Jadi intinya begini yang saya bisa lihat. Bagi mereka yang melakukan, maaf ya, ini agak kasar, tindak lanjut kriminal seperti memalsukan ID, datang ke negara orang lain tanpa dengan visa yang benar, secara imigrasi, itu adalah tindak kriminal. Memang kita nanti bicara mengenai hak asasi manusia, pelecehan manusia, itu beda lagi. Soalnya sangat kompleks. Dan saya menghargai semua, yang terutama dari yang Kabar Bumi itu, saya benar-benar ingin mensupport masukannya dari Kak Reni itu ya. Namun, posisi Indonesia sendiri juga susah. Dalam artian adalah pemerintah. Saya kurang tahu apakah pemerintah Indonesia mempunyai diplomatic relationship dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara lain, khususnya untuk bagi rekan-rekan Indonesia sebagai migran. Yang saya tahu, di Jepang sudah ada formal. Dan ini pun pemerintah Indonesia bisa lebih kuat berdiplomatik, bernegosiasi dengan pekerja-pekerja migran yang legal, yang tidak melakukan tindak lanjut kriminalitas. Sekali lagi, kriminalitas dalam hal ini bukan mencuri, bukan apapun, masuk ke negaranya orang, bukan hanya di Malaysia, Singapura ya. Saya juga riset di Amerika sama Kanada, di UK juga, di Uni Eropa, itu banyak kasus. Pak Joy, poinnya apa ya? Maksudnya bisa di poin yang ingin Ya, maksud poinnya saya ditanggapi dari ceritanya teman-teman apa? Silakan ya. Pak. Jadi satu, yaitu rekan-rekan perlu yang sosialisasi untuk memastikan para migran, potensial migran ini datang ke negara orang dengan legal. Itu paling penting. Kedua, tidak melakukan tindak kriminal, pemalsuan apapun. Ketiga, posisi pemerintah Indonesia dengan negara-negara ini bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Maaf atas kepanjangan ceritanya. Baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Joy saran-sarannya bahwa ya kita perlu bagaimana melakukan sosialisasi ya. Tapi kupikir selain dari sosialisasi itu yang penting adalah tentu penguatan terhadap baik calon buruh migran atau mantan buruh migrannya itu yang penting di ini, karena sosialisasi itu adalah tugas pemerintah begitu ya. Oke, terima kasih Pak Joy. Saya persilakan Mbak Aini Jiji ya dari JIPA. Silakan. Ya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Suaraku kedengaran ya, Ni? Kedengaran, Kak. Maaf teman-teman apabila nanti tiba-tiba hilang, ini masih seputaran di Gunung Latimojong, jadi jauh sekali dari Makassar. Terima kasih untuk sharing kawan-kawan tadi, survivor, respect banget. Ada kawan dari Kabar Bumi, kayaknya kita ketemu lagi Ren, kita gabung di kampanye UNCAT ya. Nah, kalau tadi kawan-kawan Reni khususnya mungkin melihat dari kawan-kawan migrannya secara khusus pertolongan di level individu gitu ya. Nah, kalau aku mungkin ingin melihat dalam konteks detention ya, maksudnya detensinya. Jadi kawan-kawan, waktu kita kampanye anti penyiksaan ya, bersama teman-teman Komnas Perempuan dan seluruh kawan-kawan di kelembagaan Komnas, Ombudsman, LPSK, dan juga kita melakukan konsolidasi di level Sulawesi Selatan dan juga nasional. Nah, salah satu persoalan kita itu kan memastikan bahwa kawan-kawan yang di dalam detensi itu dipastikan tidak mendapatkan penyiksaan. Niar adalah salah satu orang yang memberikan input
kepada teman-teman Komnas waktu itu yang kita lakukan di LBH Makassar tanggal 27, dan inputnya saya sudah langsung masukkan ke teman-teman Komnas Perempuan. Nah, karena buat kita campaigns itu juga harus bisa menyelesaikan di level individunya. Nah, kawan-kawan, kemudian ada workshop yang nasional. Nah, memang salah satu yang menjadi persoalan di level nasional itu yang termasuk memang menjadi kejaran kita ya. Bagaimana kawan-kawan Komnas juga komite pencegahan penyiksaan itu kemudian melakukan intervensi kepada kelembagaan maksudnya negara Malaysia. Nah, memang ada persoalan bahwa Malaysia itu sampai sekarang kan belum melakukan ratifikasi UNCAT ya. Dia belum meratifikasi itu, sehingga memang kalau kita ingin melakukan advokasi dari konteks UNCAT-nya itu memang agak lebih, maksudnya ini menjadi konsolidasi kita. Jadi Malaysia juga memang harus diingatkan bahwa dia sebagai anggota PBB, meskipun kita tahu bahwa UNCAT itu tidak dengan otomatis bisa ditandatangani ya. Nah, tetapi kan sebagai negara yang memang menjadi bagian daripada konsensus global untuk perlindungan buruh migran, harusnya ini juga menjadi yang terintegrasi. Ini maksudnya yang ingin kita sampaikan. Semoga nanti ini bisa menjadi kerja konsolidasi kita juga. Nah, kawan-kawan, dalam workshop nasional itu Komnas Perempuan, insya Allah kalau tidak nanti kita akan konsolidasi atau kita akan tanyakan kembali. Siap, Kak. Tahun depan itu mereka akan melakukan juga program gitu untuk melakukan kunjungan, sehingga penting bagi teman-teman yang ada di sini juga untuk mengawal itu. Aku sedikit ingin menanggapi untuk Pak Joy. Pak Joy, kalau aku rasa untuk diplomatik iya, kita udah punya diplomatik lah kalau untuk dengan Malaysia. Cuman persoalannya mungkin kalau yang undocumented. Jadi kalau kita di level gerakan itu, kita minta pemerintah yang harus merespon itu, nggak usah dia balik-balik dulu ke Indonesia. Kenapa bukan pemerintah yang mendatangi kawan-kawan yang ingin berdokumen atau bekerja dengan cara standar di negara tujuan gitu. Nah, kalau itu Mbak sih Ji. Seperti itu Ji, mungkin kalau aku ya, kawan-kawan. Ya, terima baik. kasih. Ya, baik Kak Ji, terima kasih. Oke, saya kembali ke 3 pembicara kita ya untuk berbagi ceritanya. Ibu siapa? Ibu Rina. Ibu Rina masih ada? Rina? Ya, masih ada, Kak. Oke, nah Rina silahkan sampaikan harapan atau ungkapan-ungkapan yang ingin diungkapkan kepada pemerintah baik di Indonesia juga yang ada di Malaysia begitu untuk kedepannya. Silakan untuk diungkapkan. Iya, Kak, makasih. Untuk di Malaysia, selain saya berharap tidak ada lagi yang mau berharap begitu pun macam susah juga, sebab biar bagaimanapun tetap akan ada buruh migran ke sana lagi, pasti akan ada lagi karena begitulah pendapatan di kampung kurang. Untuk seperti saya memang kurang lah karena saya tidak punya ijazah, itu juga yang jadi masalah. Untuk pemerintah Indonesia tolong permudahkan untuk pengambilan kerja bagi orang yang tidak punya ijazah seperti saya. Itu sejak macam bukan bilang mau kerja cukup untuk sekadar ikut pelatihan pun dia harus mewajibkan ijazah. Sedangkan seperti kami yang perantau dari awal, bahkan ada yang lahir di sana, ijazah terlalu mahal rasanya karena kami tidak pernah bersekolah pun tidak ada yang sampai habis SD. Jadi ijazah memang mungkin saya sejaklah yang terkena begitu, tidak punya ijazah. Jadi agak susah untuk bertahan di kampung tanpa ijazah karena di mana-mana kerja tidak ada ijazah, tetap gajinya tidak mampu menutupi ekonomi per bulan. Jadi memang jalannya ke Malaysia. Sampai di Malaysia pengurusan paspor seperti saya yang lebih parahnya yang pernah dideportasi
Setiap kali kita pergi imigrasi, katanya kami di blacklist 5 tahun, jadi pengurusan ke sana agak susah. Jadi didapat lagi 5 tahun blacklist baru bisa ke sana, dan biayanya juga agak, cuma itu sajalah harapanku, semoga dipermudahkan segalanya untuk yang mau ke sana atau yang tinggal di sini. Dengan satu juga, kalau kita di sini kesian di Indonesia, dia lebih macam kita mau pergi pengurusan BPJS, memohon BPJS, dia akan mempersulitkan, katanya rumahmu sudah ada, rumahmu sudah tidak juga cantik, tapi rumah sudah batu, jadi susah juga mau dapat BPJS yang gratis atau yang bagaimana lah urusannya, yang dia agak mempersulitkan bagi kita yang pengalaman pun tiada, dan yang lebih utama cara bicara sejak seperti saya agak kurang dipahami untuk orang Indonesia toh. Jadi begitu Mi, agak kurang mendukung untuk bertahan di Indonesia, pergi pun susah. Jadi harapanku hanya minta dipermudahkan lah, entah itu yang mau tinggal di Malaysia atau yang mau pergi Malaysia atau yang mau tinggal di Indonesia. Hanya itu harapan saya lah. Saya pribadi karena tidak punya ijazah, itulah yang saya punya utama lah yang sekarang, ijazah. Ya, mungkin hanya itulah sejak. Terima kasih. Baik, baik. Baik Ibu Rina, jadi situasinya, harapannya Ibu Rina bagaimana kemudian baik mantan buruh migran gitu ya, atau yang mereka yang dideportasi itu mendapat kemudahan-kemudahan dalam mengakses, baik untuk mendapatkan kartu jaminan kesehatan, pekerjaan begitu. Saya sangat-sangat bisa merasakan kondisi yang disampaikan oleh Ibu Rina, bahkan mereka mau pergi juga susah, mau bertahan hidup juga di Indonesia sulit, dan ini adalah hal-hal yang tentu tidak hanya dirasakan oleh Ibu Rina, tapi jutaan begitu ya, mantan-mantan buruh migran atau calon-calon buruh migran mengalami hal itu. Baik, sebelum saya ke bidang tenaga kerja, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada siapa, Ibu Linda, harapannya Ibu Linda kepada pemerintah di sini dan di pemerintah yang ada di Malaysia. Silakan Ibu Linda. Aduh, putus-putus suara apa kan nih? Sudah bagus deh. Bagus nih. Ada Iya. bicara apa? Iya, bicara Maki. Harapanku dimudahkan bikin paspor kalau ke Malaysia. Begitu. Maksudnya jangan mina rempong sekali dokumen-dokumen begitu pengurusannya. Terus yang tidak ada BPJS-nya kayak bisa diusahakan kasih bantuan BPJS, bansos begitu. Karena sekarang tuh orang lihat rumah kalau bagus rumahnya nggak dikasih apa-apa. Itu jika nih. Baik, terima kasih ya Bu Linda. Itu harapannya. Mereka tidak calon-calon pekerja tidak dipersulit dengan syarat-syarat yang ribet gitu ya, dan tentunya juga harapannya adalah mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial yang memang sudah ada di pemerintah. Oke, terima kasih Bu Linda. Saya ke Ibu Niar, silakan. Saya sendiri saya setuju dengan apa yang Rina tadi, karena ijazah dan harapan saya polisi Malaysia kalau menangkap warga Indonesia tidak memaksa lagi seperti itu, bilang harus dibuka bajunya, karena katanya itu memang sudah kalau warga asing harus dibuka baju, harus katanya takutnya menyembunyikan benda tajam, jadi katanya itu sudah harus, dan itu jalurnya katanya harus dia melakukan pemeriksaan seluruh tubuh.
Merantau bukan harapan kami, bukan juga impian kami, tapi kondisi dan faktor ekonomi yang memaksa kami merantau. Mungkin itu yang masih. Baik, ya poinnya tadi Niar adalah bahwa perempuan-perempuan buruh migran yang mereka adalah merantau juga bukan atau pergi ke Malaysia itu bukan pilihan yang baik-baik, pilihan karena sukarela. Tapi memang karena ada situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk pergi, tapi pada kenyataannya juga mereka mendapatkan perlakuan buruk begitu ya, baik di negara tujuan, begitupun di saat mereka sebelum berangkat. Semoga harapan-harapan Ibu teman-teman, Ibu Rina, Ibu Niar, dan Ibu Linda ini bisa terus disuarakan gitu ya. Terlebih teman-teman saat ini kita terbangun solidaritas, terbangun bagaimana bersama di Sulawesi Selatan, dan itu harapan itu akan kita terus perjuangkan, kita suarakan. Kupikir itu. Oh ya, masih ada ya dari mana tadi? Bidang tenaga kerja, silakan Pak. Ini bidang tenaga, mohon izin disebutkan namanya ya, dan bidang tenaga kerja maksudnya itu kayak apa? Silakan. Selamat malam Ibu, dengar suara saya Bu ya? Halo? Ya, halo. Dengar Bu suara saya? Iya, dengar. Mohon sebutkan namanya Pak ya, dan dari mana? Baik Bapak Ibu, selamat malam. Nama saya Yusti. Saya kebetulan bertugas di Dinas Ketenagakerjaan. Sulawesi Selatan atau di mana Pak? Saya di Sulawesi Barat Ibu. Oke, Sulbar ya. Silakan Pak. Baik, saya cukup mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan sama mungkin Ibu ya, pemrakasannya kegiatan malam hari ini. Saya dapat informasinya juga dari grup. Jadi saya coba mendengar lah. Saya mohon izin, bukan berarti saya sudah ahli di bidang ini, tidak. Cuman karena tupoksi kami sudah hampir kurang lebih 3 tahun bekerja di Dinas Ketenagakerjaan. Jadi paling tidak kami ada sedikit pengalaman juga yang bisa kami utarakan di forum ini, Ibu. Jadi kalau saya ingat waktu di zaman COVID, saya juga kurang lebih hampir 7 atau 8 kali Ibu saya menjemput para pekerja migran yang dideportasi dari negeri Malaysia, Sabah khususnya. Ini warga kami yang berangkat secara ilegal gitu. Kondisi yang diceritakan oleh ibu-ibu tadi yang 3 orang itu hampir sama semua dengan kondisi yang saya dapatkan langsung dari para pekerja migran yang dipulangkan gitu, karena saya sempat wawancara mereka, saya sempat menginterview satu-satu, bahkan saya mendata, saya mencari tahu apa saja menjadi penyebab mereka ditangkap, bagaimana awal kisah mereka berangkat ke sana, seperti itu Bu. Jadi kalau menurut hemat kami, sebenarnya kalau bicara tentang pekerja migran ini kompleks sekali sih sebenarnya Bu, gitu. Karena bukan cuma sekedar bagaimana kita menangani para masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang sudah berada di Malaysia, tapi saya pukul jauh ke belakang dulu Ibu. Harusnya pemerintah lebih aktif lagi gitu. Sebelum jauh pemberangkatan, pemerintah sudah ikut andil sebenarnya dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai minat untuk bekerja ke luar negeri. Khusus di wilayah kami Ibu, saya mohon izin, kami sebenarnya sudah berupaya maksimal sebenarnya. Kenapa saya mengutarakan demikian? Karena di wilayah kerja saya di Kabupaten Polili Mandar Ibu, kami sudah membentuk satu layanan khusus penempatan dan pelindungan pekerja migran. Jadi layanan itu, satu kantor seperti itu tergabung beberapa instansi yang di dalamnya bergabung terkait pelayanan administrasi para pekerja migran yang mau berangkat bekerja ke luar negeri. Itu yang pertama. Dan itu diresmikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan kemarin. Yang kedua, di tempat kami juga, kami sudah berupaya untuk layanan medical check-up. Itu yang pertama di Sulawesi Barat. Itu berada di wilayah kami juga.
Dan yang ketiga, pelabuhan kami, Pelabuhan Tanjung Silopo, sementara dalam pengurusan sekarang ini, bahkan kemarin sudah memberangkatkan kurang lebih 40 orang pekerja migran berangkat ke Sabah melalui Pelabuhan Ladatu. Ini sebenarnya upaya-upaya yang telah kami jalankan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi pelabuhannya sudah ada, kantor layanan sudah ada, medical check up-nya pun kami sudah upayakan ada di Kabupaten Polewali Mandar. Namun sebenarnya Ibu, hemat kami sampai sekarang ini tahun 2024, kenapa masyarakat ini cenderung masih apa istilahnya Bu ya? Saya boleh membahasakan masih cenderung ingin memilih jalan pintas sebenarnya untuk bekerja ke luar negeri. Karena itu yang pertama tadi, masih kurangnya sosialisasi di wilayah. Saya bicara wilayah saya Bu ya, saya tidak menyinggung wilayah yang lain gitu. Karena saya tidak tahu, mungkin teman-teman di wilayah mungkin berbeda kondisi juga dengan kami. Kondisi kami di wilayah Kabupaten Polman itu kurang lebih 16 kecamatan, ada 140 sekian desa. Kami sebenarnya sudah menentukan titik-titik lokasi yang kami anggap ini merupakan tempat yang banyak warganya yang berminat untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Tapi itu juga sebenarnya kalau saya rasa belum bisa membuat kesadaran masyarakat ini meningkat tentang bagaimana bekerja secara resmi ke luar negeri. Seperti yang disampaikan tadi, ibu-ibu yang 3 orang, itu pun juga pernah saya sampaikan, bahkan di suatu forum pertemuan, hadir pimpinan kami langsung Bapak Bupati, itu memerintahkan seluruh desa, karena saya yang memprakarsai pertemuan tersebut, saya mengundang seluruh desa, wajibnya desa itu membuat data calon pekerja migran gitu loh. Jadi saya ingin membuat data, sebuah basic data, saya tugaskan kepada seluruh desa itu membuat data siapa-siapa warganya yang punya minat. Jadi istilahnya kami kasihkan waktu ke Pak Desanya itu kurang lebih waktu 1 bulan Bu. Itu tahun 2021 Ibu. Sampai sekarang data itu belum pernah ada satupun yang masuk. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau bicara tentang penanganan pekerja migran harusnya duduk bersama ini antara pemerintah itu sendiri, masyarakat, serta forum-forum ataupun organisasi-organisasi pemerhati pekerja migran. Karena melalui forum-forum komunikasi tersebut bisa menjadi bahan tersendiri yang bisa kami rumuskan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk kami laporkan ke tingkat pimpinan. Karena kondisi lain juga kalau kami lihat dukungan anggaran pun sebenarnya Ibu itu belum berpihak kepada bagaimana peningkatan kualitas pelayanan, penempatan dan pelindungan pekerja migran. Boleh dilihatlah struktur APBD hampir di setiap kabupaten itu belum sama sekali menyentuh bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi warganya berangkat secara tidak resmi. Karena bicara penempatan bicara ilegal ini Bu, yang menjadi hambatan juga kami di wilayah. Kalau saya boleh katakan calo-calo ini mereka itu lebih aktif sebenarnya dibanding kami. Karena calo-calo ini kan dia mainannya door to door, hampir setiap hari mereka main di wilayah Bu. Sedangkan kami sendiri di Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten itu kami cukup kewalahan karena biaya operasional kami pun juga tidak cukup memadai gitu. Ini memang kondisinya seperti itu. Bukan bahwa ketika kami pemerintah tidak berupaya, kami sudah berupaya maksimal Ibu. Saya tadi sudah sebutkan bahwa contohnya kami sudah berupaya menghadirkan layanan-layanan yang mampu bisa membantu masyarakat untuk mudah bekerja ke luar negeri. Bahkan di tempat kami Ibu-ibu, beberapa saudara-saudara kita yang berada di luar pulau kami, itu di Pulau Jawa, itu datang ke kami untuk diproses di sini dan berangkat bekerja. Jadi sebenarnya hampir semua unsur sebenarnya Ibu harus duduk bersama gitu, membahas gitu, bagaimana sih caranya bisa menghentikan masyarakat untuk tidak bekerja secara resmi. Karena kalau dibahasakan kondisi yang ada, masyarakat juga sebenarnya kadang merasa tidak mau peduli Ibu gitu. Bagaimana sih berangkat bekerja secara resmi? Karena itu tadi sudah ada beberapa yang sudah disebutkan bahwa jangan dipersulit mengurus paspor apa segala macam. Sebenarnya mungkin bukan dipersulit ya, cuman ada beberapa aturan yang harus dikondisikan karena kita bekerja ke luar negeri, bukan kerja di dalam negeri gitu. Sedangkan kerja di dalam negeri pun itu banyak persyaratannya, apalagi kalau kita bekerja ke luar negeri. Yang bikin repotnya lagi Bu kalau bicara ke luar negeri karena banyak instansi yang terlibat di dalamnya gitu. Bukan cuman sekedar instansinya gitu loh. Ada banyak instansi yang terlibat dalam. Seperti itu mungkin Bu. Baik Pak ya. Ya,
Terima kasih responnya Pak ya, dari Sulbar juga bergabung di room ini. Jadi cerita-cerita yang Bapak tadi sampaikan memang betul sering juga diungkapkan oleh beberapa lembaga begitu ketika kami bertemu ya, ada masalah anggaran lah dan seterusnya dan lain-lain. Ya, usulannya baik tentu ya, bagaimana kemudian bisa duduk bersama begitu pemerintah, pemerhati, dan paling penting adalah masyarakatnya atau calon pekerjanya yang kemudian dilibatkan dan mendengarkan mereka begitu apa sebenarnya. Tapi ya seperti tadi yang diungkapkan, pilihan-pilihan kenapa mereka misalnya ya memilih jalur yang non prosedural misalnya, atau tidak berdokumen atau ikut di calo ya, karena persoalan yang rumit itu, pengurusan itu yang susah dan lama begitu. Dan itu cerita-cerita yang kami temukan juga di lapangan ketika kami ke lapangan. Ya, terima kasih Pak atas responnya dari Sulbar. Masih ada yang ingin merespon ini? Aku boleh nih? Ya Kak, tapi jangan panjang-panjang ya Kak ya. Kalau aku sih menanggapi Bapak, kalau pandangan saya Pak, pemerintah belum kerja maksimal. Dengan adanya tidaknya anggaran, itu konkret bahwa pemerintah tidak maksimal dalam menangani rakyatnya. Itu indikatorku ya. Karena nggak mungkin kita bisa kerja maksimal kan kalau budgeting politiknya juga tidak maksimal. Kalau aku malah itu pemerintah malah kerja paksa sih gitu. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan pelayanan. Kalau misalkan tadi kita mengacu kepada kawan-kawan bertiga harus mendekatkan layanan kepada rakyat, kenapa bukan pemerintah yang proaktif masuk ke desa gitu? Menyediakan perangkat dan fasilitasnya. Apalagi kan sekarang punya anggaran dana desa tuh. Misalkan kalau untuk pergi ke untuk ngurus paspor, emang harus ya ke migrasi gitu. Nah ini kalau kita mau bicara tentang bagaimana kerja maksimal. Aku untuk yang paling konkret tadi itu kan yang paling diminta oleh teman-teman tadi itu paspor. Karena untuk pergi ke paspor itu kan pertama butuh biaya, kedua jarak juga itu butuh biaya juga gitu. Nah, aku hanya ingin menanggapi kalau dalam pandangan aku pemerintah belum kerja maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aini ya dari JIPA. Poinnya Mbak Jiji bahwa pemerintah belum kerja maksimal begitu ya. Bagaimana kemudian ada juga dana-dana desa yang kemudian tersedia di desa-desa, kenapa itu tidak dimanfaatkan gitu ya untuk melihat penganggarannya untuk calon pekerja migran misalnya. Tapi itu tidak kemudian terjadi. Ya silakan siapa? Bu Rama ya? Ya. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh aku? Boleh. Ibu Ramla dulu ya, baru Ibu Hasna. Saya dulu ya, Mbak. Ibu Ramla duluan. Oh ya. Silakan. Oke. Makasih kesempatannya. Sepanjang saya mendampingi kasus-kasus pekerja migran ini, yang paling pertama itu kita memang menyoroti adalah pemerintah. Soalnya seperti yang dikatakan Mbak Cici itu benar sekali. Terus ditambah lagi memang data yang ada di kelurahan itu tidak ada sama sekali berapa masyarakat yang keluar dan berapa yang masuk. Itu baru terkait dengan data. Belum lagi berapa masyarakatnya yang yang mengalami kekerasan, berapa masyarakatnya yang yang sukses, karena kan tidak menutup juga kemungkinan memang ada yang sukses, tidak menutup juga cerita bahwa dari pekerja migran itu ada, namun lebih banyak yang lebih banyak yang mengalami kendala, apalagi terkait proses-proses yang dia mau berangkat. Saya sudah pernah mencoba untuk mengantar mereka yang ingin berangkat secara prosedural, tapi lagi-lagi dikembalikan bahwa harus
masuk di link siakba siak bekerja itu yang harusnya tidak bisa melalui itu. Maksudnya kalau pekerja-pekerja migran yang lincah dengan IT ya mungkin saja bisa. Namun bagaimana yang tidak? Dia terkendala di situ. Itu begitu yang dimaksud Mbak Gigi bahwa memang layanan itu harus didekatkan. Dan pelayanan yang satu atap yang kemarin-kemarin itu disampaikan bahwa ada pelayanan satu atap itu jauh dari kita, adanya di Parepare. Nah, bagaimana dengan yang mau berangkat melalui Makassar? Kita bawa ke BP2MI untuk menyampaikan bahwa mereka ingin berangkat secara resmi, tapi ternyata diarahkan lagi ke Disnaker, diarahkan lagi ke akhirnya ujung-ujungnya mereka berangkat secara berangkat di luar sudah mideh saya mau berangkat saja dengan yang tidak terlalu ribet. Akhirnya mengambil jalan seperti itu karena persoalan pengurusan-pengurusan itu yang mereka anggap terlalu susah mereka dapatkan. Begitu, Bu Ketua. Baik, Bu Ramlah. Terima kasih informasinya ya. Tadi ada juga dari Ibu Hasna, silahkan. Ibu Hasna. Boleh menanggapi, Bu? Ibu Hasna? Mana Maki? Halo. Ya, silakan Bu Hasna. Oke. Iya, saya sependapat dengan Ibu Gip tadi bahwa memang pemerintah itu tidak bekerja secara maksimal untuk memperhatikan rakyatnya, masyarakatnya yang akan bekerja ke luar negeri untuk mencari sesuap nasi karena penghidupan di kampus sendiri kan susah. Nah, saya sudah buktikan sendiri bahwa kami pernah ada program UNDP mendata 100 responden pekerja migran semua desa dan kecamatan kabupaten saya minta data, mereka tidak mempunyai data satupun, sehingga kami sendiri mengambil inisiatif untuk turun langsung ke lapangan, mengambil satu persatu, mengunjungi satu persatu. Ternyata memang banyak sekali yang ada di Maros, bahkan ada pemerintahnya sendiri tidak mengetahui bahwa memang di kampung sendiri itu tidak ada pekerja migran. Setelah kami sendiri lakukan dan buktikan, hanya betul ada banyak. Dan ada pun kantong buruh migrannya itu dia sama sekali tidak tahu bahwa di sana banyak buruh migran. Dan satu lagi, bahwa kalau ke luar negeri itu dikatakan orang sudah mampu, sudah kaya pulang. Setelah beberapa pulang ke sini dianggapnya sudah bisa hidup sendiri. Padahal kebanyakan pulang itu hanya membawa bekal untuk biaya hidup, biaya perbaikan rumah, biaya sekolah. Setelah 6 bulan atau berapa bulan kemudian itu sudah tidak ada uang lagi, tidak punya lagi penghasilan, dianggap sudah orang kaya. Padahal untuk kaya sesaat. Jadi harapan saya ke depan, memang betul dikatakan tadi dari Bapak di Dinas Tenaga Kerja bahwa kita harus duduk bersama membantu memikirkan bagaimana caranya membantu masyarakat kita yang ada di Indonesia mau ke luar negeri dipermudah untuk kepengurusan supaya tidak terlalu sulit biaya hidup mereka. Hanya itu barangkali Bu Ani, itu harapan saya ke depan, kita harus duduk bersama membicarakan untuk ke depannya. Ini PMI kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Hasna. Saya persilakan ke Pak Abu dulu ya, untuk bagian dari penyelenggara ini, Koalisi Buruh Migran Berdaulat, untuk berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Kak Anik. Ya, 3 pembicara tadi sudah sudah berbagi dengan sangat kuat bagaimana pengalaman mereka mengalami berbagai bentuk penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan. Kalau kita pakai term itu ya, term UNCAT.
degrading and inhuman treatment atau punishment gitu ya bahasa orang pinternya. Penghukuman yang merendahkan martabat manusia lah. Sebut anjing, dikasih makanan busuk, dipaksa buka baju dan segala macam. Eh, itu semua adalah wajah dari kriminalisasi atas irregular migrant gitu ya, atau migrasi tanpa dokumen. Itu adalah wajah apa yang disampaikan oleh teman-teman, itu adalah wajah dari betapa buruknya eh, upaya-upaya negara dalam mengkriminalisasi eh, aktivitas irregular migran atau migrasi yang tidak teratur atau migrasi yang di luar negara. Selama ini kita selalu berpikir migrasi yang benar itu adalah migrasi yang lewat negara, migrasi yang difasilitasi oleh negara, migrasi yang hanya boleh menjadi legal kalau negara mengizinkan, gitu. Seakan-akan migrasi di luar negara itu tidak boleh, seakan-akan migrasi di luar negara itu kriminal. Dan karena kamu bermigrasi di luar negara, maka kamu bisa ditangkap, bisa diperlakukan tidak manusiawi, bisa direndahkan martabatnya. Itu dulu yang harus kita benerin di kepala kita ya. Bahwa migrasi di luar negara itu seharusnya sah, seharusnya boleh, gitu kan? Yang membuat dia tidak sah siapa? Negara. Jadi yang bermasalah itu siapa? Negara. Negara Indonesia maupun negara Malaysia, negara pengirim maupun negara penerima. Karena dua-duanya sama-sama illegalizing, sama-sama mengkriminalkan aktivitas migrasi di luar negara, gitu. Seakan-akan haram bagi manusia, bagi kita untuk menempuh migrasi, untuk mencari kerja, mencari hidup, jika itu dilakukan di luar negara. Padahal tradisi migrasi di luar negara itu sudah tua, sudah tua. Sejarah migrasi Sulawesi Selatan ke Sabah itu sudah ada tradisinya sejak dulu sebelum negara Sabah dan negara Indonesia kebentuk. Ya. Sebelum ada yang namanya negara bangsa, migrasi ilegal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi yang lain ke Sabah itu sudah ada lebih dulu. Dulu tidak ada masalah. Rejim migrasinya menjadi represif sejak 2002. Sejak eh, deportasi besar-besaran pada tahun 2002. Sebelumnya nggak ada. Proses bordering, proses bagaimana perbatasan itu menseleksi orang yang boleh dan tidak boleh itu tadinya tidak ada. Bahkan setelah negara bangsa ada pun, proses bordering itu tidak otomatis ada. Bedain antara border dengan proses bordering. Gitu. Perbatasannya ada, tapi politik perbatasannya itu baru ada sejak 1967, sejak Sabah merdeka, bergabung dengan Federasi Malaysia. Tapi proses borderingnya menjadi makin represif itu 2002. Gitu. Indonesia merdeka 45, Sabah merdeka 1967. Migrasi dari Sulawesi Selatan ke Sabah itu sudah ada lebih tua dari itu. Gitu. Kalau kita lihat pantai timur di Sabah, khususnya Tawau, itu etnik mayoritasnya apa sih? Bugis. 40% etnik mayoritas di Tawau itu Bugis. Dan sebagian dari mereka itu warga negara gitu. Sebagian sudah jadi warga negara Sabah. Sebagian lagi tidak jadi warga negara, sebagian lagi menjadi penduduk tanpa dokumen. Saya mau bilang satu hal lagi. Apakah migrasi irregular ke Sabah ini adalah satu dua atau dia mayoritas? Itu mayoritas. Kita lihat di kebun sawit saya dari 2007 bolak-balik ke Sabah, 2017 bolak-balik riset ke Sabah. 90% pekerja sawit di Sabah itu tanpa dokumen. Jadi dia bukan 1 dari 1.000, bukan 100 dari 1.000, tapi 900 dari 1.000 yang irregular migration itu. Mayoritas itu. Mayoritas. Bukan minoritas, bukan 1-2. Artinya apa? Irregular migration-nya memang dibiarin kok gitu oleh negara juga. Pada saat-saat tertentu dia dibiarin, tapi tetap ditangkap, tetap dikriminalisasi. Walaupun kita harus lihat angka-angkanya, statistiknya, itu semua simbolik. 1 dari 3 penduduk Sabah itu hidup tanpa dokumen. 1 dari 3. Sabah adalah teritori di Asia Tenggara di mana jumlah penduduk non warga negaranya paling besar. 1 dari 3 itu data pemerintah. Data peneliti 2 dari 4 estimasinya. Artinya angkanya besar gitu loh. Katakanlah ada 1 juta sampai 1.500.000 penduduk tanpa dokumen di Sabah. Yang ditangkap berapa? 2.000 yang ke Indonesia,
6.000 yang ke Filipina Selatan. Katakanlah 10.000 paling besar 1 tahun. Dari 1 juta sampai 1,5 juta, itu signifikan nggak? Enggak. Itu sangat simbolik. Jadi crime migration atau kriminalisasi atas aktivitas-aktivitas migrasi itu sendiri simbolik, bohong-bohongan. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa penghukumannya jadi sangat tidak manusiawi. Karena fungsinya bukan sekedar untuk menghukum, menegakkan hukum imigrasi, enggak. Menyebar teror, menyebar ketakutan. Untuk apa? Kontrol atas mobilitas. Tujuan selanjutnya, kontrol atas buruh, menjinakkan buruh, membuat mereka takut kalau mau lawan majikan, saya laporin ke imigrasi loh. Kalau dilapor kamu imigrasi, kamu tahu sendiri loh ceritanya Niar, ceritanya Linda, ceritanya Yuli, ceritanya Maria, ceritanya Ana, cerita ribuan perempuan yang disiksa dan dilecehkan di dalam catatan imigrasi. Dia diorkestrasi gitu loh, ditunjukin. Gitu. Mereka nggak mungkin menangkap 100.000, 150.000 setahun, nggak mungkin. 2.000 yang dideportasi ke Indonesia dan 6.000 yang dideportasi ke Filipina itu sudah sangat well calculated, itu sudah diperhitungkan baik-baik. Karena jika mereka menangkap lebih dari itu, yang terjadi apa? Kekurangan tenaga kerja, kekurangan buruh, gitu. Menangkapnya dikit, tapi setelah ditangkap dihukumnya gila-gilaan. Karena fungsinya bukan penegakan hukum, kita harus berpikir jauh dari situ. Fungsinya bukan sekedar penegakan hukum, fungsinya teror. Kamu boleh bekerja di sini di ladang sawit, tapi jangan coba-coba keluar ke kota, karena kalau ketangkap habis kamu. Begitu, ya. Jadi yang kriminal apapun itu di Indonesia maupun di Malaysia, mau ke Arab Saudi, mau kemana aja, mau ke Sarawak atau ke Sabah, satu-satunya bentuk migrasi yang sah itu bukan yang hanya melewati negara. Justru negara yang memunculkan ada yang disebut sebagai imigrasi melawan hukum, migrasi ilegal. Itu siapa yang bikin? Negara. Karena negara yang mendefinisikan yang legal itu bagaimana, syaratnya apa, berapa biayanya, segitu-gitu. Problemnya bukan di migran, di negara sekali lagi. Makasih ya. Ya, baik, Kabu. Jadi poinnya adalah bagaimana dalam melihat mata rantai migrasi adalah bagaimana politik politik ekonomi itu mempengaruhi gitu ya, bagaimana eksploitasi buruh, kepentingan perusahaan-perusahaan. Itu yang perlu dilihat terlebih bahwa perempuan-perempuan yang perempuan buruh yang bekerja di sana, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat buruk, yang tidak manusiawi, dan perempuan menjadi seolah menjadi sasaran gitu ya, seksualitas perempuan, tubuh mereka, pikiran, bahkan hasil kerja mereka dieksploitasi sedemikian rupa untuk bagaimana kepentingan ekonomi begitu. Ketika misalnya harga minyak turun, mereka didesain bahwa ditangkapi kemudian dideportasi dan seterusnya. Tapi begitu dibutuhkan tenaga-tenaga yang murah, maka akan dibuka selebar-lebarnya. Dan itu kupikir adalah yang penting untuk dulu dilihat ya dalam cara pandang kita terhadap teman-teman pekerja migran, sehingga kita bisa berhenti untuk menyalahkan mereka, bagaimana cara pandang kita terhadap mereka seolah bahwa mereka lah yang bersalah memilih jalur ini, jalur itu. Padahal seperti yang disampaikan oleh Rina tadi, mau bertahan juga mereka tidak punya pekerjaan. Mereka bagaimana untuk kebutuhan anak, kebutuhan sehari-hari, itu yang pada akhirnya mereka juga harus terpaksa untuk keluar negeri mencari penghidupan yang lebih baik. Sama halnya disampaikan oleh Niar bahwa ingin bekerja, mereka dipersulit dia ijazah, itu di negara sendiri. Bahkan Rina tadi menyampaikan ya, cerita Rina bahwa kami tidak perlu juga kok pekerjaan-pekerjaan yang masuk di kantoran begitu, setidaknya ada untuk bagaimana memberikan kebutuhan kami sehari-hari, tapi selalu dipersulit. Mereka mau bekerja ditanya ijazah, padahal mereka jelas-jelas tidak punya ijazah. Itulah situasi-situasi perempuan yang kemudian dialami dengan situasi kondisi mereka yang tidak berijazah, mereka yang tidak sekolah, dengan ya tentunya lagi-lagi kita kembali bagaimana ya
juga siapa Linda dengan ya terpaksa eh, apa memakai permit yang palsu begitu karena ada situasi di kampung mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi cerita-cerita aku pikir cerita-cerita itu dulu yang kita lihat latar belakang kenapa perempuan-perempuan terpaksa bermigrasi keluar negara untuk bekerja karena ada kondisi seperti itu. Bagaimana kehidupan yang layak di kampung sendiri, di desa sendiri. Terlebih bahwa bagaimana kemudian budaya-budaya kita atau kebiasaan kita perempuan diberi dilekatkan sebuah peran di mana perempuan perannya mereka menjaga keluarga dan untuk memastikan salah satu tugasnya adalah memastikan makanan itu hadir di meja. Itu adalah salah tugas perempuan. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak cukup, tidak ada, maka ya mau tidak mau mereka harus terpaksa bekerja serabutan, tidak peduli lagi dengan dirinya begitu, tapi memikirkan bagaimana makanan, bagaimana nasi ada di meja untuk anak, untuk suami, untuk keluarga mereka. Saya tidak memikirkan lagi bagaimana kemudian kondisinya, apa yang perlu dikerjakan. Kenapa? Karena begitulah peran yang dilekatkan masyarakat atau dalam tatanan sosial kita bahwa perempuan sebagai perawat keluarga, penjaga keluarga yang pada akhirnya mereka mengalami beban yang sangat berlapis untuk memastikan itu. Rina, Niar dan Linda masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup diskusi ini? Rina silakan. Oke, Niar, silakan Niar. Niar dulu ya, baru Rina. Kemarin itu Kak pernah saya itu hari ditanya waktu mengenai paket C, katanya ikut paket untuk mendapatkan ijazah. Tapi saya bilang kalau kita ikut di paket itu harus bayar juga Kak. Harus bayar sekitaran kalau tidak salah itu 1.200.000. Kalau saya perempuan pasti berat itu yang 1.200.000. Kalau ijazah saya ikut paket saya bayar 1.200.000, mending yang saya 1.200.000 itu saya hidupi anak-anak saya. Ya mungkin itu saja saya. Ya, terima kasih Niar. Ya jadi perempuan itu adalah sebuah kesaksian bahwa mereka juga berupaya untuk perempuan-perempuan berupaya bagaimana memenuhi syarat-syarat itu. Tapi lagi-lagi karena biaya yang mahal, bahkan untuk sekolah paket pun yang katanya itu gratis, justru itu berbayar begitu ya. Bagaimana Niar kemudian diminta lagi membayar karena berusaha mencari pekerjaan di negara sendiri, di kampung sendiri, tapi kan lagi-lagi diperhadapkan dengan biaya mahal seperti itu. Rina, silakan. Ya, sama seperti yang dia sampaikan Niar, saya juga ada mengusahakan yang dibilang ijazah, sama seperti Niar, dia suruh kita membayar. Jadi kami mencari ijazah untuk mencari uang. Ini harus mengeluarkan uang lagi baru dapat ijazah. Ada juga kerja yang tidak mewajibkan ijazah, tapi gajinya tuh kesian cukup untuk membayar bensin pulang pergi saja. Jadi itu agak tidak menjamin. Hanya begitu sajalah. Hanya itu saja. Ya. Terima kasih Rina. Jadi ya ada juga pekerjaan seperti dibilang Rina, ada pekerjaan tidak perlu ijazah tapi gajinya sungguh tidak manusiawi begitu ya upah yang diberikan. Kakak Linda, silakan. Halo, Linda. Ya. Ya Kak, ada juga yang tidak pakai ijazah, cuman kadang harus ada pengalaman begitu. Padahal kan bisa juga kayak masuk dulu kan dikasihkan contoh juga kan supaya ada pengalaman, tapi kadang harus ada pengalaman baru bisa terima kerja. Baik, silakan, masih ada Linda. Kalau ijazah ada juga ijazah aku, cuman ya begitu juga gaji berapa aja.
800-an, 700-an. Ya, oke, ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang kemudian dialami oleh perempuan-perempuan mantan pekerja migran begitu ya. Mereka kembali ya, alih-alih mereka mau ada apa? Kalau kita mau tarik lagi ke kebijakan, ada reintegrasi lah, ada pemberdayaan, kemudian di mana semua itu? Pada akhirnya juga mereka tetap mengalami kesulitan itu. Oke, kita kupikir kita sudah sampai ya. Kalau masih ada enggak mau disampaikan Rina, Niar, dan Linda sebelum kita akhiri ini? Karena ini sudah jam 10, saya tahu teman-teman juga ada semua di desa dan ini sudah waktunya untuk istirahat. Bila masih ada kata-kata yang mau disampaikan, silakan, saya masih beri kesempatan. Silakan, Niar. Yang Dinas Tenaga Kerja itu Kak, katanya kita harus ikut apa yang program online, kata kalau ikut daftar di situ. Di dalamnya juga itu harus ada ijazah yang dilampirkan. Kayaknya ribet kalau ikut lagi di situ. Baik, Niar. Daftar siap kerja. Ya, nah jadi ya betul, mau lewat jalur itu juga butuh inilah, butuh itu, jadi ribet ya Niar ya. Ya, oke. Ribet memang kalau nggak ada jasa. Oke, Linda masih ada sebelum kita tutup, sebelum kita istirahat, masih ada? Oke, Rina. Juga harus ada pengurus. Pengurus juga menghabiskan anggaran, menghabiskan Oke, uang. iya Bu Ramla. Rina? Boleh sedikit, Bu. Kalau saya tidak nih, Oke. hanya tidak. Baik, ya terima kasih ya Linda, Rina, Niar atas berbaginya ya di cerita ini. Jadi ruang ini memang room ini room ini adalah atau kegiatan ini adalah dibuat atau dilaksanakan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat. Ini adalah ruangnya bagi teman-teman, bagi Rina, bagi Niar, juga dengan Linda untuk menyampaikan masalah-masalahnya, bagaimana dia menyuarakan persoalan-persoalannya, pengalaman-pengalamannya begitu. Jadi saya mau mohon maaf kepada siapa Bapak Ibu sekalian bila waktu berbicara saya batasi begitu. Bila ada hal tentu kita bisa bertemu, berkomunikasi dan berkumpul di room-room yang lain atau di forum-forum yang lainnya begitu, karena lagi-lagi ini adalah ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan, menyuarakan pengalaman-pengalaman perempuan. Kenapa ini kami lakukan? Tentu di Koalisi Buruh Migran karena kami menyadari bahwa ruang bagi mereka itu sangat sedikit. Ruangnya teman-teman untuk menyampaikan pikirannya, menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka lewati dalam migrasi itu sangat sedikit bagi mereka, sehingga ini adalah kenapa kemudian ada ruang-ruang seperti ini ya yang kami berikan. Tentu saya sangat memohon maaf bila saya ada pembatasan-pembatasan bagi Bapak Ibu sekalian, tapi saya tentu bila ingin berdiskusi atau bertemu saya akan sangat terbuka. Saya di Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, kalaupun nanti Ibu Bapak sekalian butuh kontak saya, khususnya dari tenaga kerja ya, dari dinas-dinas yang ada di sini, lembaga-lembaga pemerintah, untuk berdiskusi lebih lama atau lebih jauh, kita bisa berdiskusi atau di room yang lain. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Rina, Niar, dan Linda. Saya sangat sangat senang, sangat bahagia bisa berbagi cerita dengan teman-teman malam ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat istirahat ya Rina, Niar, dan teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Malam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.